Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok pengertian dan klasifikasi perairan. Adapun anggotanya, Andrian Apriandi, saya sendiri. Ada Hana Eka Agustin, ada Jagat Danirwana, dan terakhir ada Sahril Angga Permana. Apa itu perairan? Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu. Biasanya bersifat dinamis seperti laut dan sungai, maupun bersifat statis seperti danau. Biasanya memiliki perairan seperti air tawar, payau, dan juga asin. Nah, sekarang contoh perairan darat. Yang pertama, sungai. Sungai adalah aliran air yang memanjang yang terus-menerus dialiri air dari hulu hingga ke hilir. Kemudian yang kedua, danau adalah tubuh perairan yang dikelilingi oleh daratan yang berada di permukaan yang cekung. Kemudian tiga, rawa. Rawa adalah dataran bertanah yang selalu dibasahi oleh genangan air secara alami. Jadi seberapa penting sih perairan itu? Tentu saja perairan sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun ironisnya, di zaman yang modern saat ini, sudah banyak perairan yang tercemari oleh limbah-limbah yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Sebagai contohnya, perairan kotor yang disebabkan oleh sampah, dan ada juga perairan kotor yang disebabkan oleh limbah pabrik. Untuk jenis-jenis perairan laut, yang pertama ada yang dibedakan berdasarkan proses terjadinya perairan laut, yaitu ada tiga. Yang pertama, laut ingresi, yang kedua, laut transgresi, yang ketiga, laut regresi. Yang dimaksud dengan laut ingresi yaitu terjadi karena dasar laut mengalami penurunan. Kedalaman laut ingresi pada umumnya lebih dari 200 meter. Contoh laut ingresi yaitu seperti Laut Maluku dan Laut Sulawesi. Yang kedua yaitu laut transgresi. Terjadi karena permukaan air laut bertambah tinggi. Laut transgresi umumnya terdiri dari laut dangkal yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Contohnya seperti Laut Jawa, Laut Cina, dan Laut Arafura. Yang ketiga yaitu laut regresi. Terjadi karena laut mengalami penyempitan akibat adanya proses sedimentasi lumpur yang dibawa oleh sungai. Kemudian yang kedua, jenis-jenis laut itu berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu laut tepi, yaitu laut yang terdapat di tepi benua. Contohnya seperti Laut Jepang, Laut Cina, Laut Arab. Yang kedua yaitu laut tengah. Laut tengah yaitu laut yang terletak di antara dua benua. Contohnya seperti Laut Tengah, laut-laut yang ada di wilayah Indonesia. Dan yang ketiga yaitu laut pedalaman, yaitu laut terletak di tengah-tengah benua dan hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya seperti Laut Hitam dan Laut Baltik. Dan untuk jenis yang ketiga yaitu berdasarkan kedalamannya, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama zona litoral, yang kedua zona neritik, yang ketiga zona batial, dan yang keempat zona abisal. Yang disebut zona litoral yaitu wilayah antara garis pasang dan garis surut air laut. Wilayah ini kadang-kadang kering pada saat air laut surut dan tergenang pada saat air laut mengalami pasang. Zona litoral biasanya terdapat di daerah yang pantainya landai. Yang kedua yaitu zona neritik, adalah daerah dasar laut yang mempunyai kedalaman rata-rata kurang dari 200 meter. Contohnya seperti perairan laut dangkal di paparan Sunda dan paparan Sahul di wilayah perairan Indonesia, seperti Laut Jawa, Laut Selat Sunda, dan Laut Arafura. Dan yang terakhir yaitu zona abisal, adalah wilayah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 180.800 meter. Contohnya seperti palung laut Banda dan palung laut Mindanao. Klasifikasi perairan laut.
Di sini kita bahas pengertiannya dulu ya. Laut adalah perairan yang terletak di antara pulau-pulau yang relatif lebih luas dibandingkan dengan selat. Berdasarkan bentuknya, luas dan bentuknya, laut dibagi menjadi 3, yaitu teluk, selat, dan samudra. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke darat. Selat adalah laut yang relatif sempit dan terletak di antara 2 pulau. Samudra adalah laut yang sangat luas yang terletak di antara benua. B. Berdasarkan proses terjadinya, laut transersi adalah laut yang terjadi karena ada genangan air laut terhadap daratan pada waktu berakhirnya zaman es. Yang kedua, laut regresi, laut yang menyempit yang terjadi pada zaman es karena penurunan permukaan air laut. Yang ketiga, laut imersi adalah laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerakan menurun. C. Menurut kedalamannya. 1. Zona litoral atau zona pesisir laut terletak di antara garis pasang dan garis surut. 2. Zona netrik atau laut dangkal adalah laut yang terletak pada kedalaman 0-200 meter. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Sinar matahari masih menembus dasar laut. 2. Kedalamannya 200 meter. 3. Bagian dalam banyak terdapat ikan dan tumbuhan laut. 3. Zona batrial atau laut dalam adalah laut yang terletak pada kedalaman 200 meter sampai 1000 meter. Zona ini merupakan batas antara daratan dan perairan. Yang keempat yaitu zona abisal atau laut sangat dalam. Ini merupakan laut yang terletak pada kedalaman lebih dari 1000 meter sampai 600 meter. Ciri-cirinya adalah sinar matahari tidak ada lagi, kedalaman antara 1000 meter sampai 6000 meter, suhu sangat rendah sampai mencapai titik beku, dan tidak ada lagi tumbuhan serta jumlah binatang terbatas. Yang kedua, gerakan air laut. Gerakan air laut dibagi menjadi 2, yaitu A. Pasang surut air, yaitu merupakan laut dalam satu hari mengalami perubahan yang disebut pasang surut. Faktor utama yang mempengaruhi adalah posisi bulan dan matahari. Pada saat posisi bulan dan matahari sejajar, maka tinggi pasang surut akan mencapai maksimum. Yang kedua itu gelombang. Gelombang merupakan gerakan air laut naik atau turun secara vertikal. Gelombang mempunyai dimensi, panjang, tinggi, kecepatan, periode, frekuensi, dan arah datangnya gelombang. Gelombang tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa faktor. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman sekalian mengerti. Terima kasih.